Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Sikap tidak peduli terhadap nasib penderitaan warga Palestina tampaknya memang udah jadi tren nih di kalangan negara-negara Arab. Jika sebelumnya negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel di saat rakyat Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, sekarang giliran Mesir nih yang mengejutkan kita semua dengan membangun tembok besar di sepanjang perbatasan Rafah. Padahal akses ke Rafah itu menjadi satu-satunya jalan bagi warga sipil Gaza untuk menyelamatkan diri dari perang antara Israel dan Hamas yang semakin brutal. Lebih dari 30.000 warga Gaza meninggal dunia sejak perang itu dimulai. Tembok-tembok bikinan Mesir itu mengurung warga sipil Gaza dalam peperangan. Mereka hanya bisa pasrah menunggu ajal atau berharap perang akan segera berhenti. Bahkan untuk pengiriman bantuan saja harus diterjunkan dari udara langsung ke teritori Gaza. Sikap yang ditunjukkan Mesir akhir-akhir ini memang cukup bikin kita terheran-heran. Pasalnya, Mesir dulunya dikenal sebagai pembela nomor satu bagi Palestina. Mesir sejatinya telah aktif terlibat dalam sengketa Israel-Palestina ini sejak Israel mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1948. Mesir yang saat itu dipimpin oleh Raja Farouk menentang berdirinya negara Yahudi itu. 1 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 1947, ketika PBB mengeluarkan resolusi bernama Partition Plan yang membagi tanah Palestina menjadi dua, demonstrasi besar-besaran terjadi di Kairo. Masjid Al-Azhar bahkan sampai menyerukan warga Arab untuk melakukan jihad membela Palestina. Raja Farouk sendiri membuka kesempatan bagi warga Arab yang ingin menjadi tentara sukarelawan. Mesir bersama sejumlah negara Arab lainnya seperti Yordania, Suriah, Irak, Lebanon, dan Arab Saudi memutuskan untuk mengeroyok Israel. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Arab Israel Pertama, yang berlangsung dari tahun 1948 sampai 1949. Peran Mesir sangat besar dalam perang ini. Mesir sendiri menanggung hampir 50% biaya perang. Sisanya ditanggung oleh negara Arab lainnya. Mesir juga menjadi negara yang paling banyak mengirimkan personel militer. Angka pastinya memang sulit diverifikasi, namun diperkirakan seperempat dari total tentara Arab yang berperang melawan Israel itu berasal dari Mesir. Nah, walaupun udah main keroyokan ya, tapi negara-negara Arab ini justru menderita kekalahan dalam perang ini. Kemenangan Israel semakin lengkap tatkala berhasil menguasai 60% wilayah Palestina yang ditetapkan oleh Partition Plan-nya PBB untuk kaum Arab, dan membuat ratusan ribu warga Arab Palestina terusir dari rumahnya. Mesir hanya berhasil mengamankan wilayah Gaza. Bagaimanapun, kekalahan memalukan militer Arab membuat sejumlah perwira militer Mesir menjadi gusar. Raja Farouk mulai kehilangan legitimasinya. Pejabat militer yang tergabung dalam kelompok Free Officer Movement pimpinan Gamal Abdul Nasser pada akhirnya melakukan kudeta terhadap Raja Farouk di tahun 1952. Dan mengubah pemerintahan monarki Mesir menjadi republik. Gamal Abdul Nasser naik menjadi pemimpin Mesir yang baru di tahun 1954. Nasser adalah seorang nasionalis Arab sejati. Di bawah kepemimpinannya, Mesir semakin keras menentang Israel. Nasser bahkan menciptakan slogan yang menunjukkan kebenciannya terhadap Israel. No peace with Israel, no recognition of Israel, no negotiation with Israel. Gak mau damai, gak mau ngakuin, dan gak mau negosiasi. Nasser berpegang teguh pada prinsipnya ini selama dia menjabat. Karena sikap anti-Israelnya inilah, Mesir di bawah kepemimpinan Nasser kembali terlibat perang besar dengan Israel sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 1956 dan tahun 1967. Perang 1956 dipicu oleh ambisi Nasser untuk menasionalisasi terusan Suez. Terusan Suez adalah rute perdagangan internasional yang dibikin oleh Prancis di masa lalu, dengan cara menggali tanah Mesir agar tercipta kanal yang dapat menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Sehingga kapal-kapal dagang dari Eropa yang ingin berpergian ke arah timur tidak perlu harus memutari benua Afrika. Nasser merasa berhak untuk menasionalisasi terusan Suez karena terusan ini dibangun di wilayah teritori Mesir. Sejalan dengan ideologi nasionalisme Arabnya, lewat rencana nasionalisasi ini, Nasser seolah ingin memberitahukan kepada dunia bahwa Mesir adalah negara yang berdaulat. Di samping itu, nasionalisasi terusan Suez juga tentunya memiliki dampak ekonomi. Mesir bisa mendapatkan keuntungan penuh dari terusan itu, dan uangnya bisa dipakai untuk membiayai proyek infrastruktur yang lain. Rencana nasionalisasi ini ditentang oleh Inggris dan Prancis. Mereka bakal rugi besar kalau terusan itu jatuh ke tangan Mesir seutuhnya. Untuk menghentikan ambisi Nasser, Inggris dan Prancis mengambil opsi perang. Inggris dan Prancis kemudian mengajak Israel untuk bersama-sama menggempur Mesir. Mereka bertemu di Sèvres, Prancis untuk mematangkan rencana serangan, yang mana pertemuan itu kemudian dikenal sebagai Protokol Sèvres. Serangan dimulai oleh Israel dengan menginvasi Sinai pada 29 Oktober 1956. 2 hari setelahnya, yaitu pada 31 Oktober 1956, giliran pesawat tempur Inggris dan Prancis yang membombardir lapangan udara Mesir.
dan mengakibatkan lumpuhnya Angkatan Udara Mesir saat itu juga. Lalu pada 3 November 1956, Israel juga berhasil menguasai Gaza. Untuk pertama kalinya Israel berhasil menduduki teritori Mesir. Namun berkat tekanan internasional, 4 bulan setelahnya Israel menarik pasukannya. Wilayah Sinai yang menjadi zona perbatasan Mesir dengan Israel kemudian dijaga oleh pasukan penjaga perdamaian PBB bernama United Nations Emergency Force atau UNEF untuk menghindari konflik lanjutan. Di sisi lain, Mesir ikut berperan dalam mendorong dan memfasilitasi berdirinya entitas Palestina yang mandiri. Karena sejak tahun 1948, nasib Palestina bergantung pada negara Arab di sekitarnya. Gaza berada di bawah kendali Mesir, sedangkan tepi barat berada di bawah kendali Yordania. Pada tahun 1964, faksi-faksi perlawanan Palestina sepakat melebur dalam satu wadah organisasi politik bernama Palestine Liberation Organization atau PLO. Tujuan PLO waktu itu masih kental dengan semangat nasionalisme Arab, yaitu menginginkan negara Palestina yang merdeka tanpa adanya Israel. Pengukuhan organisasi PLO ini dilakukan pada pertemuan puncak Liga Arab tahun 1964 yang digelar oleh Mesir. Kemudian di tahun 1967, Mesir meminta pasukan keamanan PBB untuk angkat kaki dari Sinai. Mesir juga menutup Teluk Aqaba yang biasa diakses oleh kapal-kapal Israel. Gelagat Mesir yang mencurigakan ini ditanggapi oleh Israel sebagai ancaman perang. Dengan cerdik, Israel melakukan serangan preemptif dengan membombardir pangkalan militer udara Mesir seperti yang dilakukan Inggris dan Prancis pada perang sebelumnya. Dan dalam sekejap berhasil melumpuhkan angkatan udara Mesir. Ini Nasser kayaknya emang nggak belajar dari kesalahan. Peristiwa inilah yang kemudian disebut dengan Perang 6 Hari. Setelah berhasil mengungguli Mesir di udara, pasukan darat Israel kembali menginvasi Sinai dan Gaza. Israel juga berhasil menginvasi dataran tinggi Golan di Suriah dan tepi barat Palestina. Perang 6 hari yang berlangsung dari tanggal 5 sampai 10 Juni 1967 ini dimenangkan oleh Israel secara telak. Bukannya berhasil menghancurkan Israel, negara-negara Arab justru malah ikut kehilangan wilayah. Sebaliknya, wilayah yang dikuasai Israel jadi berkali-kali lipat lebih besar. Sejak saat itu, fokus Mesir mulai berubah. Dari yang sebelumnya memperjuangkan Palestina, sekarang berupaya bagaimana caranya merebut kembali kedaulatannya yang dirampas. Ini kemudian memicu terjadinya perang berikutnya, yaitu Perang Yom Kippur tahun 1973. Mesir di bawah kepemimpinan yang baru, yaitu Presiden Anwar Sadat, menyerang Israel secara mendadak saat mereka tengah berlibur merayakan Hari Raya Yom Kippur. Sementara dari arah utara, Suriah juga ikut melancarkan serangan. Serangan mendadak ini cukup membuat Israel kewalahan. Pasukan Mesir berhasil menduduki Sinai, sedangkan pasukan Suriah berhasil merangsek masuk ke dataran tinggi Golan. Namun kondisi ini tidak bertahan lama. Berkat bantuan persenjataan dari Amerika, Israel dengan cepat membalikkan keadaan. Pasukan Mesir dan Suriah kembali berhasil dipukul mundur dari Sinai dan dataran tinggi Golan. Perang Yom Kippur kembali berakhir dengan kemenangan Israel, di mana mereka tetap mempertahankan kontrol atas dua wilayah tadi. Kekalahan pada Perang Yom Kippur itu melengkapi derita Mesir. Itu artinya dalam 4 perang besar yang dilakoni Mesir melawan Israel, Mesir tidak pernah sekalipun menang. Bahkan Mesir tidak hanya menderita kerugian dari segi hancurnya fasilitas militer dan jatuhnya banyak korban jiwa, tapi juga kehilangan wilayah kedaulatannya yang berharga. Anwar Sadat yang melihat tidak ada lagi manfaatnya bagi Mesir untuk terus memusuhi Israel, pada akhirnya menekan perjanjian damai dengan Israel di tahun 1978. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Camp David. Dalam perjanjian ini, Israel sepakat untuk menyerahkan kembali wilayah Sinai sepenuhnya ke tangan Mesir. Dan sebagai gantinya, Mesir mengakui kedaulatan Israel sebagai negara berdaulat. Perjanjian ini juga menghasilkan terjalinnya hubungan diplomatik resmi antara Mesir dan Israel. Perubahan sikap Mesir ini sempat membuat gempar dunia Arab. Keputusan kontroversial ini harus dibayar mahal dengan tewasnya Presiden Anwar Sadat pada Oktober 1981 di tangan kelompok ekstremis yang tidak senang dengan normalisasi hubungan Mesir dengan Israel. Sejak jatuhnya Gaza ke tangan Israel pada Perang 6 Hari, Mesir sudah melepaskan kontrolnya atas Gaza. Gaza kemudian berada di bawah kepemimpinan terbatas PLO sesuai perjanjian Oslo. Di tahun 2006, Gaza jatuh ke tangan kelompok milisi Islam bernama Hamas setelah berhasil memenangkan pemilu di tahun itu. Hamas adalah kelompok Islam Palestina yang beraliran konservatif. Kelompok ini ingin menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan Palestina dan tidak mau mengakui eksistensi Israel. Atas dasar itulah Hamas sering berperang dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Hamas ini memiliki ikatan ideologis dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok Islamis asal Mesir yang punya cita-cita mendirikan negara Islam. Keberadaan Ikhwanul Muslimin ini tidak disukai oleh pemerintah di negaranya sendiri.
karena dianggap dapat mengancam nilai-nilai sekularisme yang diterapkan oleh penguasa Mesir. Inilah penyebabnya kenapa hubungan antara Mesir dengan Gaza makin kesini jadi semakin renggang. Menguatnya pengaruh Ikhwanul Muslimin di Gaza membuat Mesir menjadi waspada. Berat untuk mengatakan ini, tapi memang Mesir tampaknya lebih khawatir dengan perkembangan Ikhwanul Muslimin ketimbang ancaman aneksasi dari Israel ke wilayah-wilayah Arab di sekitarnya. Sejak munculnya Hamas, cara Mesir memandang Gaza itu sama seperti cara Israel memandang Gaza. Gaza dipandang sebagai sarang kelompok militan yang dapat mengancam keamanan masing-masing negara. Atas dasar inilah ketika Hamas sepenuhnya mengontrol wilayah Gaza, pemerintah Mesir membangun tembok di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza yang kita kenal dengan perbatasan Rafah. Mesir khawatir jika membiarkan perbatasan Rafah itu terbuka, milisi-milisi Hamas akan dengan mudah masuk ke wilayah Mesir dan berbuat kekacauan. Setelah terjadinya revolusi Arab Spring di Mesir pada 2011, terjadi peningkatan aksi-aksi terorisme di wilayah Sinai yang dilakukan oleh berbagai kelompok ekstremis Islam. Aksi-aksi itu membuat pemerintah Mesir harus semakin memperketat penjagaan di perbatasan Sinai. Selain itu, ada juga indikasi kuat bahwa Mesir didesak untuk menghentikan pasokan senjata dari luar ke Hamas. Buktinya Amerika Serikat pernah membantu Mesir dalam membangun tembok perbatasan itu di tahun 2009. Selama ini Mesir memang diduga menjadi salah satu jalur penyelundupan senjata oleh sekutu internasional Hamas. Senjata-senjata itu kemudian diselundupkan melalui terowongan yang menghubungkan Gaza dengan Sinai. Soal bagaimana saja cara Hamas mendapatkan senjata sudah pernah dibahas dalam konten video Pojokan Perpus sebelumnya. Scroll aja nanti ke bawah ya kalau penasaran. Faktor berikutnya yang membuat Mesir menutup rapat perbatasannya dengan Gaza adalah untuk mencegah terjadinya lonjakan pengungsi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, perbatasan Rafah adalah satu-satunya jalan keluar yang tidak dijaga Israel. Dengan total warga Gaza yang berjumlah lebih kurang 2 juta orang, bisa dibayangkan berapa banyak pengungsi yang akan membanjiri Mesir jika perbatasan itu dibuka selebar-lebarnya. Padahal Mesir mengklaim saat ini sudah cukup kewalahan menampung 9 juta pengungsi dari berbagai negara. Keberadaan pengungsi selalu menjadi masalah serius bagi negara yang menampung, karena cenderung menimbulkan gejolak ekonomi dan gesekan sosial di dalam negeri. Mesir juga ingin mempertahankan status demografi Gaza sebagai bagian Palestina. Jika warganya dibiarkan mengungsi, maka Gaza akan berakhir sama seperti daerah-daerah yang ditinggal mengungsi oleh warga Palestina saat peristiwa Nakba dan Perang 6 Hari, yaitu menjadi wilayah kekuasaan Israel. Daratan Sinai bisa-bisa akan dianeksasi lagi oleh Israel dengan dalih warga Gaza menetap dan melancarkan serangan dari sana. Mesir sudah paham betul bagaimana liciknya cara main Israel dalam mencari pembenaran. Perubahan sikap yang ditunjukkan Mesir menunjukkan bagaimana negara ini sudah semakin pragmatis dalam memandang kondisi geopolitik di Timur Tengah. Dulu Mesir memang menganggap penting keberadaan Palestina secara ideologis maupun geostrategis. Namun pengalaman telah mengajarkan bahwa berperang melawan Israel hanya memberikan kerugian bagi Mesir. Kerugian militer, kerugian ekonomi, kerugian nyawa, sampai kehilangan wilayah. Mesir sekarang mulai menjaga jarak dari konflik Israel-Palestina dan lebih fokus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri saja. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.